Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan materi tentang psikologi kognitif penalaran yang beranggotakan saya Dinda Salsabila dengan NIM 2215040057. Putra Rahmadini dengan NIM 2215040060. Perkenalkan, nama saya Dede dengan NIM 2215040079. Logika dan penalaran. Penalaran adalah aktivitas mental yang melibatkan penggunaan berbagai informasi yang bertujuan untuk mencapai suatu kesimpulan. Logika merupakan ilmu dalam berpikir, di mana berpikir sendiri mempunyai arti proses umum untuk menentukan sebuah isu dalam pikiran. Penalaran logis melibatkan penggunaan serangkaian fakta atau data tertentu untuk menyimpulkan fakta lain dengan penalaran logis. Ini melibatkan penarikan kesimpulan spesifik berdasarkan premis. Jenis keterampilan penalaran. Menurut Sternberg 1989-1990, membagi keterampilan penalaran dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, penalaran induktif, dan yang kedua, penalaran deduktif. Sekarang kita masuk kepada penalaran induktif. Penalaran induktif yaitu perpindahan dari fakta-fakta spesifik ke suatu kesimpulan. Penalaran ini meliputi perpindahan dari serangkaian pengamatan sekali saja terhadap suatu peristiwa spesifik ke suatu hukum yang mencakup semua peristiwa semacam itu. Jenis penalaran induktif. Yang pertama, penalaran klasifikasi, yaitu suatu proses penarikan kesimpulan umum yang diturunkan dari beberapa contoh objek atau peristiwa khusus yang serupa. Yang kedua, penalaran analogi, yaitu membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan, dengan kesamaan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan informasi baru berdasarkan informasi lama yang tersimpan di dalam ingatan, bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang sahih atau konklusi-konklusi yang benar berdasarkan premis atau pengamatan yang mendahulunya. Silogisme kategorik. Silogisme kategorik yaitu salah satu bentuk penyimpulan deduktif yang mempergunakan mediasi, terdiri atas 3 prosesi kategorik. 2 prosesi yang pertama disebut premis 1 major dan premis 2 minor, sedangkan prosesi yang ketiga disebut kesimpulan. Teori kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah suatu proses untuk mendapatkan kesimpulan baru dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Proses ini dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip logika untuk memperoleh kesimpulan baru yang disebut konklusi atau kesimpulan yang ditiru. Teori aturan formal. Dimensi ini jelas karena hukum dan aturan-aturan formal adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat dalam wilayah hukum tertentu dan dijadikan sebagai acuan formal untuk menilai benar dan salah tindakan seseorang. Selanjutnya, penalaran proporsional. Penalaran proporsional melibatkan pemikiran tentang hubungan dan membuat perbandingan antara dua kuantitas atau nilai. Penalaran proporsional kadang-kadang dianggap hanya studi tentang rasio, kecepatan, dan bilangan rasional seperti pecahan, desimal, dan persen, tetapi bisa masuk ke semua untai matematika, misalnya proporsionalitas. Teori aturan khusus isi. Teori aturan khusus isi adalah teori yang menyatakan bahwa aturan yang lebih khusus mengatur hal yang lebih spesifik akan mengesampingkan aturan yang lebih umum. Teori model mental. Model mental dalam psikologi adalah representasi internal dari realitas eksternal yang dihipotesiskan memainkan peran utama dalam kognisi, penalaran, dan pengambilan keputusan.
Silogisme linear, transitive inference problems, suatu sistem penarikan kesimpulan melalui dua premis atau lebih yang menggambarkan adanya hubungan di antara bagian-bagian dari suatu premis dengan premis lainnya. Baiklah, ini selanjutnya referensi yang kami gunakan dalam materi kami. Baiklah semuanya, sekian dulu penampilan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.